Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Syarafina, mahasiswi semester 3 Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Serang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Purnama Putri. Saya mahasiswi semester 3 Ilmu Komunikasi Universitas Serang Raya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang mata kuliah perilaku konsumen dari buku yang dikarang oleh Leon J. Sigman dan Leslie Lazarkami. Materi yang pertama yaitu keanekaragaman di pasar. Pasar global merupakan studi mengenai keanekaragaman di antara para konsumen, produsen, pemasar, pengacer, media periklanan, kebudayaan, dan adat istiadat. Tetapi, walaupun terdapat keanekaragaman yang berlaku, terdapat pula berbagai keserupaan. Dengan melakukan segmentasi pembeli berdasarkan kesamaan tersebut, akan memungkinkan para pemasar merancang strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk mengenali para konsumen yang menjadi target mereka. Studi mengenai perilaku konsumen memungkinkan para pemasar memahami dan meramalkan perilaku konsumen di pasar. Hal ini tidak dapat hanya berhubungan dengan apa yang dibeli konsumen, tetapi juga mengapa, kapan, di mana, bagaimana, dan seberapa sering mereka membelinya. Riset pasar merupakan metodologi yang digunakan untuk mempelajari perilaku konsumen. Riset ini dapat terjadi di setiap tahap proses konsumsi, sebelum, selama, dan setelah pembelian. Perilaku konsumen merupakan cabang antar ilmu pengetahuan, yaitu didasarkan pada berbagai konsep dan teori mengenai orang yang telah dikembangkan oleh para ilmuwan dalam disiplin ilmu yang berbeda seperti psikologi, sosiologi, psikologi sosial, antropologi budaya, dan ilmu ekonomi. Materi yang kedua yaitu riset konsumen. Bidang riset konsumen berkembang sebagai perluasan dari bidang riset pemasaran untuk memungkinkan para pemasar meramalkan bagaimana konsumen akan bereaksi di pasar dan memahami alasan-alasan mereka dalam mengambil keputusan untuk membeli. Riset konsumen yang dilakukan dari perspektif manajerial untuk memperbaiki keputusan pemasaran strategis dikenal sebagai positivisme. Riset positifis bersifat kuantitatif dan empiris dan berusaha mengenali hubungan sebab akibat dalam situasi pembelian. Riset ini sering dilengkapi dengan riset kualitatif. Riset kualitatif lebih menekankan pada penyelidikan yang mendalam pada psikologi konsumen untuk memahami motivasi, perasaan, dan emosi yang mengendalikan perilaku konsumen. Temuan-temuan riset kualitatif tidak dapat diproyeksikan kepada populasi yang lebih luas, tetapi digunakan untuk memberikan gagasan-gagasan dan pandangan baru untuk mengembangkan strategi penentuan posisi. Interpretivisme, suatu perspektif riset kualitatif, biasanya lebih berkaitan dengan pemahaman tindakan untuk membeli. Interpretivis memandang perilaku konsumen sebagai bagian dari perilaku manusia, dan pengertian yang lebih baik mengenai hal ini merupakan kunci untuk menghilangkan beberapa penyakit yang berkaitan dengan perilaku konsumen yang bersifat merusak. Materi yang ketiga yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar dan keragaman merupakan konsep komplementer. Tanpa pasar yang bermacam-macam, terdiri dari berbagai orang dengan latar belakang, negeri asal, kepentingan, kebutuhan, dan keinginan yang berbeda, benar-benar sedikit alasan untuk mengadakan pembagian pasar. Sebelum diterimanya konsep pemasaran secara luas, pemasaran massal merupakan strategi pemasaran yang sangat luas dipergunakan. Segmentasi pasar menyusul sebagai cara yang lebih logis untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Segmentasi didefinisikan sebagai proses membagi pasar potensial ke dalam berbagai irisan konsumen berbeda yang mempunyai kebutuhan atau karakteristik umum dan memilih satu segmen atau lebih yang ditargetkan dengan baruan pemasaran yang dirancang secara khusus. Di samping membantu perkembangan berbagai produk baru, studi segmentasi membantu dalam merancang kembali dan mengatur kembali posisi berbagai produk yang ada, dalam menciptakan berbagai daya tarik promosi, dan dalam memilih media periklanan. Materi yang keempat yaitu motivasi konsumen. Motivasi merupakan tenaga penggerak dalam individu yang mendorong mereka bertindak.
Tenaga penggerak ini ditimbulkan oleh tekanan yang tidak menyenangkan yang muncul sebagai akibat dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Semua individu mempunyai kebutuhan, hasrat, dan keinginan. Dorongan bawah sadar individu untuk mengurangi tekanan yang ditimbulkan oleh kebutuhan menghasilkan perilaku yang diharapkannya akan memenuhi kebutuhan dan dengan demikian akan menimbulkan keadaan yang lebih menyenangkan dari dalam dirinya. Semua perilaku berorientasi kepada tujuan. Tujuan merupakan hasil yang dicari perilaku yang mendapat rangsangan. Bentuk atau arah yang diambil perilaku, tujuan yang dipilih merupakan hasil proses berpikir dan proses belajar sebelumnya. Ada dua macam tujuan, tujuan umum dan tujuan produk khusus. Tujuan umum merupakan kategori tujuan yang dapat memenuhi kebutuhan tertentu. Tujuan produk khusus merupakan produk yang khususnya mempunyai merek atau label yang dipandang individu sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan kepada produk khusus kadang-kadang disebut keinginan. Materi yang kelima yaitu kepribadian dan perilaku konsumen. Kepribadian dapat dijelaskan sebagai karakteristik psikologis yang menentukan dan menggambarkan bagaimana seseorang merespon lingkungannya. Walaupun kepribadian cenderung konsisten dan bertahan lama, tetapi dapat berubah dengan tiba-tiba sebagai respon terhadap berbagai peristiwa hidup yang utama maupun secara berangsur-angsur dari waktu ke waktu. Setiap individu mempunyai citra diri yang dirasakan sebagai satu orang tertentu dengan sifat-sifat, kebiasaan, pemilikan barang, hubungan, dan cara berperilaku tertentu. Para konsumen sering berusaha memelihara, meningkatkan, mengubah, atau memperluas citra diri mereka dengan membeli berbagai produk dan jasa dan berbelanja di toko-toko yang mereka rasa sesuai dengan citra diri mereka yang relevan dan dengan menghindari produk atau toko yang mereka rasa tidak relevan. Materi yang keenam yaitu persepsi konsumen. Persepsi merupakan proses dengan apa para individu memilih, mengatur, dan menafsirkan stimuli menjadi gambar yang berarti dan masuk akal mengenai dunia. Persepsi merupakan implikasi strategi bagi para pemasar, karena para konsumen mengambil keputusan berdasarkan dengan apa yang mereka rasakan, daripada atas dasar realitas yang objektif. Tingkat terendah di mana individu dapat merasakan stimulus yang khusus merupakan ambang absolut orang itu. Perbedaan terkecil yang dapat dirasakan antara dua stimuli disebut dengan ambang pembeda atau perbedaan yang masih dapat dilihat, just noticeable difference. Kebanyakan stimuli dirasakan oleh para konsumen di atas tingkat kesadaran mereka, tetapi stimuli yang lemah dapat dirasakan di bawah tingkat kesadaran. Riset menyangkal pendapat bahwa stimuli subliminal mempengaruhi keputusan pembeli konsumen. Materi yang ketujuh yaitu pembelajaran konsumen. Pembelajaran konsumen merupakan proses di mana para individu memperoleh pengetahuan dan pengalaman pembelian dan konsumsi yang mereka tetapkan pada perilaku yang berhubungan di waktu yang akan datang. Walaupun beberapa pembelajaran disengaja, kebanyakan pembelajaran diperoleh secara kebetulan. Unsur-unsur pokok yang menyumbang pada pemahaman terhadap pembelajaran adalah motivasi, petunjuk, tanggapan, dan penguatan. Ada dua aliran pemikiran mengenai bagaimana para individu belajar, teori perilaku dan teori kognitif. Keduanya menyumbang pada pemahaman mengenai perilaku konsumen. Para pakar teori perilaku memandang pembelajaran sebagai tanggapan terhadap stimuli yang dapat diamati. Sedangkan para pakar teori kognitif percaya bahwa pembelajaran merupakan fungsi pengolahan mental. Materi yang kedelapan yaitu pembentukan dan pengubahan sikap konsumen. Sikap merupakan kecenderungan yang dipelajari oleh perilaku dengan cara yang tetap menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap suatu objek tertentu. Setiap unsur dalam definisi ini sangat penting untuk memahami mengapa dan bagaimana sikap terkait dalam perilaku konsumen dan pemasaran. Yang sangat penting dalam memahami peran sikap dalam perilaku konsumen adalah pengertian mengenai struktur dan komposisi sikap. Ada 4 kategori besar model sikap yang sudah mendapat perhatian. Model sikap 3 komponen, model sikap multisifat,
model sikap mencoba mengkonsumsi, dan model sikap terhadap iklan. Di sini saya akan memaparkan inti dari materi bab 9. Dibahas dalam bab ini ada 5 unsur dasar dalam komunikasi, yaitu pengirim pesan, penerima pesan, medium atau perantara, isi pesan, dan umpan baliknya. Lalu disebutkan pula ada 2 macam model komunikasi, yaitu komunikasi interpersonal atau komunikasi antara 2 orang atau lebih yang dilakukan secara langsung maupun tidak, secara verbal ataupun non-verbal. Komunikasi ini bisa terjadi secara langsung melalui telepon, email, atau surat menyurat. Sedangkan komunikasi impersonal atau komunikasi massa tidak ada kontak langsung antar manusianya, seperti surat kabar majalah, televisi, atau radio. Pada bab konsumen ini, sebagai individu diterangkan pula bagaimana kredibilitas adalah unsur penting dalam menyampaikan pesan. Kemudian pemilihan media untuk menunjang iklan, lalu bagaimana cara penyampaiannya, dan bagaimana cara membuat daya tarik emosi konsumen terhadap iklannya. Pada bab selanjutnya, masyarakat pasti akan terus melakukan interaksi kepada setiap manusia lainnya tanpa henti. Hal itu membuat terjadinya beberapa kelompok rujukan yang dapat memberikan hasil positif lainnya. Beberapa contohnya kelompok rujukan yaitu kelompok persahabatan, kelompok belanja, kelompok kerja, kelompok masyarakat maya, dan kelompok aksi konsumen. Nilai utama yang mempengaruhinya ialah kredibilitas, daya tarik, dan kekuatan. Salah satu kelompok yang sangat lazim digunakan dalam pemasaran ialah para selebriti, tenaga ahli, orang biasa, juru bicara eksekutif, dan karyawan. Sedangkan dari beberapa konsumen, kelompok rujukan keluarga ialah nilai utama karena fungsi dan peran setiap anggota keluarga berbeda-beda dengan kewajibannya masing-masing. Gaya pengambilan keputusan keluarga dapat dipengaruhi oleh gaya hidup, peran, dan faktor budayanya. Bab selanjutnya ialah ukuran kelas sosial yang berkaitan dengan penggolongan individu ke dalam berbagai kelas sosial. Pengelompokan ini sangat berharga bagi para pemasar. Ada 3 pokok metode untuk mengukur kelas sosial, yaitu subjektif atau sebuah persepsi individu tentang dirinya sendiri, kemudian reputasi yang mengandalkan persepsi individu mengenai orang lain, yang terakhir adalah objektif yang menggunakan ukuran sosial ekonomi khusus atau gabungan. Struktur kelas bervariasi dari sistem 2 kelas sampai 9 kelas. Sistem yang sering digunakan yaitu terdiri dari 6 kelas, yaitu atas-atas, atas-bawah, menengah-atas, menengah-bawah, bawah-atas, atau atas dan atas. Pada bab selanjutnya, studi mengenai budaya merupakan studi mengenai segala aspek di dalam masyarakat, yang di dalamnya membahas mengenai bahasa, pengetahuan, hukum, dan kebiasaan yang memberikan karakter serta kepribadian yang berbeda kepada masyarakat tersebut. Di dalam konteks perilaku konsumen, budaya didefinisikan sebagai keseluruhan kepercayaan, nilai-nilai, dan kebiasaan yang mengatur perilaku konsumen anggota suatu masyarakat tertentu. Budaya disampaikan kepada anggota masyarakat melalui bahasa yang umum dan berbagai simbol yang dipakai bersama. Karena pikiran manusia yang dapat mengolah dan menyerap informasi, para pemasar dapat mempromosikan dengan media massa. Semua unsur dalam bauran tersebut mampu membantu mengkomunikasikan secara simbolis dengan audiens. Selanjutnya ialah subbudaya. Subbudaya adalah kelompok budaya berbeda yang ada sebagai sebuah segmen yang dapat dikenali dalam suatu masyarakat yang lebih besar dan lebih kompleks. Para anggotanya mempunyai kepercayaan, nilai-nilai, dan kebiasaan yang membedakan mereka daripada anggota lainnya pada waktu yang sama. Mereka memegang kepercayaan yang dominan dalam masyarakat secara keseluruhan. Berbagai kategori subbudaya utama di negara ini meliputi kebangsaan, agama, lokasi geografis, ras, umur, dan gender. Setiap kategori ini dapat dirinci menjadi berbagai segmen lebih kecil dan dapat dicapai melalui daya tarik naskah iklan khusus dan pilihan media secara selektif. Dalam beberapa hal seperti konsumen lanjut usia, karakteristik produk dapat disesuaikan dengan kebutuhan segmen pasar tertentu. Karena para konsumen secara
Selanjutnya ialah perbedaan yang lebih besar yang mungkin terdapat di antara warga negara berbagai negara yang mempunyai budaya, nilai-nilai, kepercayaan, dan bahasa yang berbeda. Jika para pemasar internasional harus secara efektif memenuhi kebutuhan konsumen di pasar-pasar yang mungkin sangat berbeda, mereka harus mengerti berbagai persamaan dan perbedaan yang relevan yang terdapat di antara penduduk negara-negara yang mereka putuskan untuk ditargetkan. Ketika para konsumen mengambil keputusan untuk membeli, mereka tampak mempertimbangkan asal negara merek tersebut. Efek negara asal ini mempengaruhi bagaimana para konsumen menilai kualitas dan kadang-kadang merek-merek mana yang akhirnya mereka pilih. Bagi beberapa pemasar internasional, akulturasi merupakan proses rangkap dua. Pertama, para pemasar harus mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan penduduk dan kategori produk di dalam masyarakat yang mereka rencanakan untuk memasarkan produknya. Kemudian mereka harus membujuk para anggota masyarakat tersebut untuk menghentikan cara-cara tradisional mereka dalam melakukan berbagai hal agar dapat menggunakan produk baru tersebut. Beberapa masalah yang terkait dalam analisis lintas budaya termasuk perbedaan dalam bahasa, pola konsumsi, kebutuhan penggunaan produk, kondisi sosial dan ekonomi, serta kondisi pemasaran dan peluang riset pasar. Selanjutnya ialah kepemimpinan pendapat adalah proses di mana seseorang secara informal mempengaruhi berbagai tindakan atau sikap orang lain. Biasanya para pemimpin pendapat suka berkumpul, percaya diri, orang inovatif yang suka berbicara. Proses kepemimpinan pendapat biasanya terjadi di antara teman-teman, tetangga, dan rekan sekerja yang sering mempunyai kedekatan fisik dan dengan demikian mempunyai banyak kesempatan untuk mengadakan percakapan informal yang berhubungan dengan produk. Teori arus komunikasi dua langkah menyoroti peran pengaruh antar personal dalam penyebaran informasi dari media massa kepada populasi pada umumnya. Waktu merupakan pertimbangan yang terpadu dalam proses penyebaran. Para peneliti menaruh perhatian pada lama waktu pembelian yang dibutuhkan seorang konsumen perorangan untuk mengadopsi atau menolak suatu produk atau jasa baru. Para ahli strategi pemasaran berusaha mengendalikan kecepatan adopsi melalui kebijakan penentuan harga produk baru mereka. Para pemasar yang ingin menembus pasar untuk mencapai kepemimpinan pasar berusaha memperoleh adopsi yang luas secepat mungkin dengan mengutamakan harga-harga yang rendah. Mereka yang ingin menutup biaya pengembangan mereka segera menggunakan kebijakan penetapan harga meluncur tetapi memperpanjang proses adopsi. Selanjutnya adalah keputusan konsumen untuk membeli atau tidak membeli suatu produk atau jasa merupakan saat yang paling penting bagi kebanyakan pemasar. Keputusan ini dapat menandai apakah suatu strategi pemasaran telah cukup bijaksana, berwawasan luas, dan efektif atau kurang baik. Teori-teori pengambil keputusan konsumen bervariasi tergantung dari sifat-sifat manusianya. Tahap keluaran dari model tersebut termasuk pembelian yang sesungguhnya, baik pembelian percobaan atau pembelian ulangan, dan pasca pembelian. Proses pertukaran hadiah merupakan bagian perilaku konsumen yang sangat penting. Hubungan pemberian hadiah dan penerima hadiah terungkap dari 5 klasifikasi, yaitu pemberian hadiah antar kelompok, pemberian hadiah antar kategori, pemberian hadiah di dalam kelompok, pemberian hadiah antar perorangan, dan pemberian hadiah kepada diri sendiri. Pemasaran berdasarkan hubungan mempengaruhi keputusan konsumen dan kepuasan konsumsi mereka.